Film ini berlatar di tahun 1979, tepatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1979. Saat itu Seoul tengah mengalami musim dingin ketika Presiden Korea Selatan presiden ketiga yaitu Park Chung-hee, presiden yang sudah menjabat selama 18 tahun meninggal dunia secara tidak terduga. Dia dibunuh di jamuan makan malam yang diadakan di rumah persembunyian KCIA. Wakil Presiden mengumumkan kematian Presiden dan memerintahkan ke semua orang untuk melakukan penghormatan secara diam-diam dan membuka rapat kabinet darurat, di mana rapat kabinet darurat yang dipimpin oleh staf Angkatan Darat, Komandan Darurat Militer Ketua Jung Do-kwang dirinya menunjuk Komando Keamanan Pertahanan Jenderal Chun Do-kwang untuk memimpin investigasi atas penembakan Presiden yang tentu saja dirinya langsung mencurigai, menginvestigasi dan menyekap Ketua KCIA bernama Park Kim, yang juga berada di lokasi dengan Presiden saat terjadi penembakan, dan lalu dirinya memberikan hasil investigasinya dengan berpidato di depan media TV, mengatakan jika Ketua KCIA tengah diinvestigasi. Meskipun sebenarnya Ketua Jung juga berada di lokasi penembakan, namun sampai saat ini ia mengatakan jika Ketua Jung masih belum dicurigai. Singkat cerita singanya, Ketua Jung kembali meminta Komandan Lee menemuinya untuk mengambil keputusan. Awalnya Komandan Lee masih pada pendiriannya hingga ia diteriaki. Ketua Jung mengatakan jika memang dia adalah prajurit yang cocok menduduki posisi tersebut. Ia beralasan saat ini Jenderal Chun telah mengambil alih penyelidikan, sehingga ia mendapatkan semua informasi intelijen. Ia bertingkah seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Tentu saja jika ini terus dibiarkan, maka Hanawe akan mengambil alih semua jabatan. Akan banyak politik di dalamnya yang tentu saja Seoul akan menjadi kacau karenanya. Mendengar permintaan tulus dari atasannya, akhirnya Komandan Lee pun setuju untuk menjadi komandan garnisun ibu kota, dan ia pun segera dilantik. Dirinya akan banyak bekerja dengan anggota baru termasuk 3 anggota Hanaho yang turut andil di dalamnya yaitu Kolonel Yang Minggi, Kolonel Won Yung dan Kolonel Jin Yongdu. Meskipun ketiga kolonel tersebut sudah bersumpah setia di depan Komandan Lee, tapi mereka yang juga merupakan anggota Hanahe juga ikut bersumpah setia melayani Hanahe di depan Jenderal Chun yang kemungkinan besar mereka bertiga tidak akan mengikuti perintahnya Komandan Lee, dan bahkan sekelas Departemen Luar Negeri Amerika Serikat saja mengirimkan pesan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat, pesan singkat yang mengatakan jika mereka harus berhati-hati terhadap Jenderal Chun Duang. Singkatnya, beberapa hari setelah kematian Presiden, Jenderal Chun menemui Ketua Jung yang merupakan atasannya untuk melaporkan mengenai uang di berangkasnya Presiden, di mana di berangkas tersebut ada uang dengan total $900, dengan rincian 600 diberikan ke anak Presiden, $100 untuk biaya investigasi gabungan, lalu sementara niatnya yang $200 akan ia serahkan ke Ketua Jung untuk hal pribadi. Entah memiliki rencana apa Jenderal Chun memberikan uang tersebut. Padahal seharusnya uang itu masuk ke kas negara yang tentu saja rencana Jenderal Chun ditolak mentah-mentah oleh Ketua Jung. Bahkan ia juga menyindir Jenderal Chun jika ia ingin menguasai semua hal, baik itu keamanan politik Presiden dan lain sebagainya. Sindiran pedas yang membuat Jenderal Chun menjadi emosi. Dirinya langsung menuju ruang investigasi dan menanyakan ke bawahannya tentang hasil kerjanya. Dan bahkan saat itu bagaimanapun caranya ia mau anak buahnya menemukan cara agar Ketua Jung juga ikut terlibat berkonspirasi dengan Park Kim membunuh Presiden. Singkat cerita, Jenderal Chun yang sudah menyiapkan rencana secara matang meyakinkan semua orang jika hal ini bukanlah kudeta, melainkan revolusi besar dan agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Sementara agar tidak ada pengganggu, Jenderal Chun akan menyingkirkan jenderal-jenderal jujur seperti Jenderal Lee, Jenderal Gong dan Jenderal Kim dengan cara mengundang mereka makan malam di rumahnya. Sementara itu sebelum rencana dilaksanakan nanti malam, mereka juga meretas jaringan komunikasi mengingat ada orang Hanahe bertugas di saluran komunikasi. Proses peretasan pun berjalan dengan mudah, dan inilah rencananya. Di saat para jenderal jujur tengah disibukkan, Jenderal Chun menemui Presiden untuk mendapatkan persetujuan penangkapan Ketua Jung. Di saat yang sama Ketua Jung pun akan ditangkap oleh 2 kolonel Hanaho, yaitu Kolonel Ha dan Kolonel Yon. Namun hal yang paling penting, paling wajib adalah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Jika mereka mendapatkan persetujuan, maka rencana mereka dianggap legal dan dilindungi oleh hukum. Namun tiba-tiba sebelum Jenderal Chun berangkat, ia dipanggil Ketua Jung untuk menemuinya di kantor. Tentu saja Jenderal Chun ketar-ketir mengira jika rencananya sudah ketahuan olehnya. Namun ternyata Ketua hanya meminta Jenderal Chun untuk fokus pada persidangan Presiden dan berharap Jenderal Chun mengatakan jika Park Kim pro-komunis dalam pernyataan terakhirnya.
Singkat cerita, Ketua Jung yang baru mengetahui jika dirinya telah dijebak meminta anak buahnya untuk menghubungi presiden, tapi tentu saja Kolonel H dan John tidak tinggal diam. Dirinya meminta timnya yang ikut untuk menghabisi semua tentara yang menjaga Ketua Jung, dan terjadilah keributan di antara mereka semua yang berakhir Ketua Jung diculik oleh mereka. Meskipun belum ada kabar jika presiden sudah menandatangani pernyataan Jung saja, kabar penculikan Ketua Jung membuat orang-orang Hanahwe yang tengah bersembunyi menjadi ketar-ketir. Apalagi saat itu Jenderal Chun juga belum mengabari jika ia telah berhasil mendapatkan tanda tangan presiden. Sedangkan presiden sendiri tetap kekeh sesuai protokol harus meminta persetujuan dari menteri. Sementara itu si menteri yang juga tahu jika ada keributan malah tidak mau ikut campur, bahkan dirinya berencana pergi untuk bersembunyi bersama keluarganya. 3 jenderal yang baru tahu mengetahui jika ada keributan akhirnya kembali ke markas masing-masing. Jenderal Gong memastikan jika Pak Presiden baik-baik saja. Jenderal Li melihat tentaranya terluka tembak, sekaligus baru mengetahui jika Ketua Jung diculik segera memerintah untuk segera mencari atasannya tersebut. Sedangkan Jenderal Kim menghubungi pos jaga di kediamannya. Pak Presiden meminta semua orang berjaga menangkap Jenderal Chun saat keluar, dan bahkan memerintahkan untuk menembaknya jika Jenderal Chun berani melawan. Singkat cerita, Jenderal Chun memerintahkan pimpinan pasukan 2 untuk menyerang terlebih dahulu sebelum Jenderal Li sampai di lokasi mereka. Mengingat pemimpin pasukan 2 dan 4 ini merupakan anggota Hanaho. Begitu Divisi 9, pasukan paling dekat dengan Saul yang dipimpin oleh Roh Taigun meminta semua pasukannya untuk menyerang meninggalkan garis depan. Meskipun aslinya tugas garis depan adalah untuk menjaga perbatasan dari serangan Korea Utara yang tentu saja mengetahui jika pasukan 2, 4 dan 9 sudah berangkat menuju Saul, membuat orang-orang yang berada di kantor pusat Angkatan Darat juga ketar-ketir. Mereka semua ketakutan karena tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat yang bisa melindungi merek. Pasukan 2 merupakan pasukan paling cepat untuk mencapai Seoul. Mereka bisa melalui 3 jalur jembatan di Sungai Han. 2 jembatan berada di bawah komandonya Jenderal Li, sedangkan 1 jembatan lainnya berada di bawah komandonya Divisi 30. Namun karena memerlukan banyak pasukan untuk menutup semua jembatan, Jenderal pun memiliki ide beberapa pasukan menutup 1 jembatan, sedangkan 1 jembatan lainnya akan diubah arahnya. Awalnya 2 jalur menjadi 1 jalur sehingga menyebabkan kemacetan. 2 jembatan teratasi dan kini tinggal 1 jembatan lagi. Dan karena jembatan ini tidak berada di bawah komandonya, ia pun meminta jenderal yang bertanggung jawab untuk segera melakukan pemblokiran melalui media telepon. Namun sayangnya percakapan mereka malah tersadap anggota Hanaho sehingga mereka pun ikut menghubungi jenderal tersebut dan mengancamnya. Jika ia tetap memblokir jembatan maka pasukan 9 akan menyerang markas Divisi 30 secara habis-habisan. Singkat cerita, sementara itu Jenderal Li masih tetap berjuang untuk meminta bantuan dari jenderal-jenderal lainnya, yaitu dengan menghubungi jenderal dari Divisi 8 untuk melindungi markas besar Angkatan Darat. Awalnya melalui negosiasi alot Jenderal Divisi 8 setuju, namun karena telepon mereka disadap dan karena Jenderal Chun tahu jika tentaranya di Divisi 2 tidak akan bisa melawan Divisi 8, akhirnya Jenderal Chun pun mulai menyusun strategi lagi. Ia mulai bernegosiasi dengan wakil staf. Dirinya mengatakan akan menarik pasukan 2 dengan balasan mereka juga harus menarik pasukan 8. Padahal, ternyata semua itu hanyalah trik yang dilakukan oleh Jenderal Jun setelah pasukan Delan kembali ke markas alias tidak jadi berangkat ke kantor pusat. Pasukan 2 secara diam-diam menggunakan kapal melintasi jembatan menuju kantor pusat Angkatan Darat, lalu menyerang secara diam-diam tepat di saat Pak Menteri juga sampai di lokasi tersebut. Awalnya si jenderal mencoba bernegosiasi dan berharap Jenderal Chun menyerahkan diri. Karena tak ada jawaban dari mereka, akhirnya ia pun memutuskan akan meledakkan tempat tersebut. Benar saja ancaman Jenderal Li membuat Chun ketar-ketir ketakutan karena ia sangat paham jika Jenderal Li tidak pernah memberikan ancaman kosong kepada siapapun. Hingga akhirnya Jenderal Chun memutuskan turun dan mencoba bernegosiasi secara dekat dengan Jenderal Li. Tentu saja penawaran Jenderal Chun tak membuat Jenderal Li terpengaruh. Ia tetap pada pendiriannya untuk melawan pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Jenderal Chun dan timnya. Jika mereka tidak mau menyerahkan diri, maka bom akan segera diluncurkan. Artileri siap menembak. Kurang dari 30 detik tiba-tiba hal mengejutkan yang sama sekali tak terduga terjadi. Pak Menteri yang berhasil ditangkap oleh pasukan dipaksa untuk memberikan deklarasinya. Ia meminta Jenderal Li untuk menghentikan penyerangan, memutuskan sepihak jika perang sudah berakhir dan bahkan dengan kekuasaan yang ia miliki dirinya mencabut jabatan Jenderal Li saat itu juga.
Tentu saja perintah Pak Menteri membuat kubu Jenderal Chun sangat berbahagia senang. Sedangkan Jenderal Lee dirinya sudah tidak memiliki jabatan apapun sehingga sudah tidak bisa lagi memerintah siapapun lagi dan sudah tidak bisa lagi berjuang melawan keserakahan. Setelah kemenangan semua anggota Hanahwe mendapatkan posisi penting di kemiliteran. Ada yang jadi Menteri Staf Angkatan Darat, anggota majelis, Taigun jadi presiden ke-13 sedangkan pelopor kudeta Jenderal Chun jadi presiden ke-11 dan ke-12, dan film pun selesai.